Teman-teman terima kasih. Jadi ada hal yang luar biasa di Bekasi ini. Jadi kita itu di kantor punya apa ya, kayak micro goal comment center gitu ya. Karena kita harus mengetahui kemana micro goal ini barangnya berada, ke siapa, siapa leadernya dan lain sebagainya. Jadi di micro goal itu kita ada 13 monitor. Ada 13 monitor. Jadi berapa yang hari ini BRO baru masuk, yang lagi diproses produksi, yang lagi dikirim kayak gitu ya. Bener-bener comment center. Jadi udah kayak kalau film Iron Man ini kita udah kayak Tony Stark nih di dalam kantor kita gitu ya. Dan ini tadinya kita tidak menyangka hal itu bisa terjadi segini cepat. Ini semua di luar prediksi. Ternyata setelah kita lihat ada yang Purwokerto, dan yang saya bersyukur adalah semua daerah-daerah yang memang kita target mulai tumbuh. Jadi daerah kita memang tidak mengincar daerah-daerah besar dulu seperti Surabaya atau Jakarta, Medan. Kita tidak mengejar itu dulu. Karena di dalam kita ingin membangun micro goal, yang kita target adalah yang pinggir-pinggir dulu, yang marginal. Karena bisa dibayangkan kalau terbalik, kalau kita mulai dari Jakarta dulu atau Surabaya dulu, orang-orangnya masuk, kemudian baru Trenggalek masuk, baru Jember masuk, yang tajir tetap orang yang tajir, benar nggak? Tapi kalau masuknya daerah-daerah yang marginal ini dulu, jadi begitu nanti itu mentarget kita, begitu nanti kita masuk ke daerah besar, Anda tinggal panen, benar nggak? Dan yang paling mengejutkan lagi adalah kecepatannya tim Bekasi. Tepuk tangan dulu yang buat Bekasi ini. Kita sampai membuat divisi produksi khusus Bekasi. Bayangkan. Jadi saya mau menceritakan dulu proses membuat dan mendistribusikan. Jadi emas yang 24 karat itu, kita ada ball mill namanya. Ball mill itu 2 ball kayak gini. Terus kita press sampai 0,1 sampai 0,2 mikron, tipis sekali. Kemudian kita timbang satu-satu, 0,01 gram, 0,2 gram, 0,5 gram gitu ya. Tadinya kan ada yang 0,1 gram, tapi kecepatannya tidak mungkin. Setelah ditimbang, baru dipres, gitu kan? Baru dilaminating agar tidak copot. Dan setiap kita mengambil guntingan, kita dapat sertifikat dari Sukovindo, gitu kan? Nah, yang jadi masalah, saya mau cerita biar teman-teman ini tahu bahwa proses ini, setelah kartu itu semuanya ada kode dari blockchain. Baru setelah di-approve kodenya, baru emasnya diceklek, gitu kan? Nah, satu hari, satu anak itu hanya bisa mengerjakan 800 ceklekan. Yang termahir baru 1 orang, baru bisa 1000. Ini kita mau bayangin ya. Kalau satu box isinya 50, kalau satu hari 200 box keluar, jadi berapa produksinya? 200 kali 50 berapa? 1000 itu artinya apa? 1000 itu artinya ada 10 anak yang kerja, benar nggak? Benar kan? Ini pakai ini doang. Nah, apa yang terjadi kalau orang ini nggak amanah, setiap hari dimasukin satu-satu di kantornya? Kebayang nggak? Karena itu semuanya yang kita bangun saat ini ada 35 anak, semua dari anak rumah yatim Indonesia. Jadi teman-teman ini kalau Anda berbisnis mikrogold ini sebenarnya berkontribusi buat anak-anak itu, benar kan? Dan saat ini kita lagi mentraining, menambah lagi 65 orang supaya menjadi 100 anak. Satu-satu. Insya Allah anak-anak kita ini amanah, benar nggak? Cuman speed, masalah keterampilan kan pelan-pelan. Nah,
Karena itu ini tim Bekasi saja, Bapak Ibu. Jadi saya harus ngomong apa adanya. Jadi minta maaf. Jadi kadang-kadang telat, benar nggak? Yang kedua adalah 1.500, biar tahu nih, kartu itu beratnya 7 kilo. Jadi kalau kebayangkan kalau 50 kartu kan seper-30-nya. Saya mau menceritakan. Saat ini kita lagi memproduksi 150.000 kartu dengan emasnya. Apa yang terjadi? Beratnya 700 kilo. Jadi baru pertama kali di kantor ada forklift, Pak, ada crane. Ya katrol sih. Karena ya kasihan, ya teman-teman yang pernah ke kantor tahu timnya Microgold semuanya cewek. Karena cewek itu teliti, bener nggak? Kalau cowok udah pasti misi akar-akar, ada pengalaman saya. Jadi tepuk tangan dulu buat cewek-cewek ini. Ini perkiraan kita adalah untuk lebaran. Nah ternyata tidak sesederhana itu. Kami harus beli mesin dari Cina, baru masuk kira-kira 6 bulan dari sekarang, untuk meningkatkan produksinya menjadi 1 juta per bulan. Ini nih demi sahabat semua ini kita kerjain. Ini semua kita jujur, kita tidak menyangka begitu antusiasnya teman-teman merespon dunia menabung tadi, sehingga kalau kita bicara sama Coach Hidayat, Mas Bimo, Uni, ini saya tuh teringat bahwa kita tahu bahwa gimana kalau menceritain dari zaman Rasulullah dan dari zaman sebelumnya, emas itu adalah pengadil yang paling adil. Setuju kan? Setuju. Tapi kita tahu sejak 300 tahun yang lalu mulailah kertas dipakai sebagai, karena emas nggak bisa digunting-gunting, bener nggak? Akhirnya emas ditaruh, kertas-kertas yang jadi uang dan lain sebagainya. Kita itu sejarah. Kemudian lama-lama nggak amanah, nggak ada emasnya, ini aja di print gitu. Emasnya nggak dipakai lagi sejak tahun 71 terutama. Nah, ternyata itulah yang disebut dunia baru mengenal inflasi itu 100 tahun terakhir. Jadi kalau kita lahir 17 sekian-sekian, benar nggak? Nggak kenal inflasi. Jadi inflasi itu, kalau di kita yang punya teori modern monetary theory atau new economic model, inflasi itu mitos. Inflasi itu mitos. Jadi nggak ada inflasi. Inflasi itu baru terjadi atau ciptaan 200 tahun terakhir, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya emas ini bisa menjadikan alat simpan, alat tabung, alat tukar, gitu kan? Ini yang mimpi kita. Nah, saya harus menceritakan dikit sejarahnya adalah kita membangun Microgold. Microgold adalah gold payment system. Jadi kita berharap seseorang yang naruh 10 juta di rekening di rekening dinaran, dia punya 10 juta dan anggap sekarang 1 kilo atau 1 gram 1 juta. Dia punya 10 juta rupiah dan 10 gram emas, gitu kan? Nah, alhamdulillah saat ini udah 300.000 saudara kita yang meletakkan uangnya ini di dinaran. Kenapa? Gitu ya, ini saya mau ceritain dulu kenapa. Karena, dan ini juga saya saranin Bapak Ibu sekalian, benda yang paling menyebalkan saat ini yang namanya pajak, benar nggak? Setuju ya? Setuju. Siapa sih yang majakin? Kita bukan anti pemerintah. Kita kadang-kadang gini, kalau saya pendapatannya 100 juta setahun, dipajakin 10%, kita ikhlas, benar nggak? Yang jadi masalah adalah pajaknya naik jadi 15%. Tapi tidak membuat kita jadi untung, jadi 200 juta, benar nggak? Kita jadi 80 juta, pajaknya naik 15%. Udah lu nggak ikut naikin keuntungan gue, lu majakin gue, benar nggak?
Itu yang kita bete kadang-kadang. Jadi kita mau dipajakin 20% nggak apa-apa. Kalau income kita dari 100 juta naik ke 300, kita ikhlas, bener nggak? Ini infrastruktur ini kita nggak diangkat, nggak dibuat kita tajir, tapi dipajakin terus. Itu yang buat kita bete. Jadi terkadang pajak adalah bentuk taat kita sebagai warga negara. Tetapi pajak bisa diakali, bener nggak? Ini ada sahabat semua, ada sebuah keberuntungan. Anggap Anda kerja di, siapa di sini yang kerja di profesional, angkat tangan, masih bekerja sebagai profesional? Oke. Yang wirausaha, UKM? Oke. Ya. Nggak pekerja tapi banyak duit, itu gue bingung. Jadi bisa dibayangkan setiap pendapatan kita merupakan subjek pajak, setuju ya? Tapi kalau dibeliin emas, selesai Pak. Karena itu, saya mengingatkan Bapak Ibu, nanti kan Anda mendapatkan income dari microgold, setuju ya? Kalau Anda ambil, ya kalau Anda taat pajak, Anda harus lapor. Tapi kebanyakan, satu, belum taat pajak, dua, suatu hari kita kena. Suatu hari terkena, Anda langsung ditarik mundur, bablas. Dan saya pengalaman urusan itu, toko, jebret, angkanya sekian, gitu kan? Jadi ternyata yang paling enak adalah belikan emas karena statusnya investasi. Jadi kalau nanti di rumah sebulan dapat 5 juta, dapat 10 juta, untuk puluhan kita pisahkan. Tapi daripada kena pajak, yang ini kita 3 juta beliin emas, 2 juta beliin emas. Gitu, ini hanya sebagai ilustrasi bahwa kita diuntungkan. Itu sekali lagi kita diuntungkan dengan sistem bahwa investasi itu tidak kena pajak dan emas termasuk untuk investasi. Jadi komisi Anda kalau bisa diberikan emas, gitu ya, itu pesannya. Dan tadi kita sewaktu membangun microgold, kita harus menarget orang-orang yang kita mau prospek, bukan orang yang mau membuat kita kaya. Itu jangan sampai berpikir seperti itu. Wah, ini kalau dia masuk gue tajir, benar nggak? Tujuan microgold adalah bagaimana dia jadi makmur dan sejahtera. Jadi tugas kita adalah pertama adalah menolong dia untuk menjadi independen secara finansial, bebas hutang, tidak kena riba dan lain sebagainya, gitu ya. Nah kita harus, itu niatnya. Jadi yang kita target adalah orang-orang yang saat ini lagi terhimpit ekonominya, gitu. Terus gimana kalau dia nggak punya modal? Benar? Ada strateginya. Unik ini udah punya jurusnya. Banyak orang-orang yang tajir yang sekali beli langsung 100, 200, benar nggak? Nah, ini kerjasama tuh. Join sama mereka-mereka yang memang mau membangun bisnisnya. Oke, 70-30 ya, kamu 70, saya 30, boleh nggak kayak gitu? Anda pun boleh. Anda beli 5, benar nggak? Kan dapat 10 gram emas, benar nggak? Di kantong nilai itu emasnya, betul kan? Sisanya 3 pohon Anda, yang 2 kasih siapapun 70-30. Ini tumbuh, Anda tumbuh nomor satunya, benar nggak? Udah nolong orang, dapat manfaat dunia akhirat, benar nggak? Anda tajir, benar nggak? Dan kita kerjanya cuma nolong orang aja supaya dia tajir, benar nggak? Anda pasti panen di atasnya, paham ya? Nah, jadi bagi yang berkemampuan, belinya langsung banyak. Bagi yang tidak, tetap terangi. Kamu semangat, mau ngerjain, nih ada titik bero yang mau digarap, paham ya? Itu yang kita mau garap. Jadi benar-benar kita menolong namanya. Ini kalau piramida nih, kalau piramida kita bangun gitu ya. Ini bottom of piramid ini, kita ini, gak ada yang nolong Pak, kecuali kita. Jadi dalam bahasa ekonominya, microgold punya misi bekerja sama atau bottom of piramid konsolidasi. Ini saya sebut konsolidasi gini. Saya mau ganti warna ini biar. Jadi ini saya memikirkan sedikit ekonomi sedikit supaya paham. Sebelah kanan itu namanya kapitalis, setuju ya? Setuju ya? Sebelah kiri namanya sosialis, setuju ya? Gitu ya?
Terus kalau kita bagi, ini ada sosialis elitis. Kalau urusan ngerti nggak ngerti, telan aja dulu, bener nggak? Biar kelihatan pintar, setuju ya? Terus ini kapitalis elitis, gitu ya? Terus di sini akar rumput. Di sini akar rumput. Kenapa saya pisahin dulu? Jadi kapitalis pun ada kapitalis akar rumput, yaitu para UKM, benar nggak? Di sini siapa sosialis akar rumput? Petani, pedagang pasar ya, nelayan, buruh, gitu. Nah, apa yang dilakukan? Mereka ini naruh uangnya di bank, benar nggak? Betul kan? Ini naruh uang di bank, betul? Yang bisa pinjam uang di bank adalah mereka yang punya jaminan atau kolateral, setuju? Hanya yang di atas ini yang punya jaminan. Inilah 7% manusia itu yang punya jaminan. Yang 93% yang di bawah ini nggak punya jaminan. Duitnya duit kita, mereka yang pakai. Betul nggak? Betul kan? Ini by system kita itu memang tidak bisa tajir. By system. Benar nggak? Gimana tajirnya? Gitu kan? Dulu untuk minjem uang di bank itu dua cara. Ada namanya project based loan, ada asset based loan. Sekarang project based loan nggak boleh. Misalnya kita dapat kontrak dari Pertamina 1 miliar untuk ngelas pagar 1 kilometer. Kontrak dari Pertamina. Kita nggak punya uang. Kontrak itu kita jaminin ke Bank Mandiri, kita dapat 25%. Bisa nggak? Dulu bisa project. Sekarang dapat project ini 1 miliar dari Pertamina misalnya. Kita perlu duit 30%-nya. Kita mau pinjam ke bank, dia bilang ada tanah nggak? Ada jaminan nggak? Gitu loh. Itu namanya asset based loan. Kita nggak boleh lagi kayak gini. Gitu. Karena itu apa yang dilakukan? Ini dilakukan adalah monster ekonomi. Teman-temannya saya, gitu ya. Dapat kontrak dari Pertamina, misalnya 100 miliar. Berarti perlu jaminan untuk mengerjakannya perlu 50 miliar. Mereka nggak punya aset. Apa yang dilakukan oleh para monster ekonomi? Bikin perusahaan di Singapura. Nama kita bisa di Singapura, cuma $3.500, 40 juta. Bikin akuisisi perusahaan yang di Indonesia tadi, benar nggak? Jadi milik Singapura kan? Lalu pinjam di bank Singapura, duitnya boleh proyeknya. Keluar, proyeknya selesai, tapi yang dapat pajak ya Singapura. Paham ya? Jadi kenapa teman-teman kita yang tajir-tajir itu kantornya semuanya di Singapura? Supaya bisa project based loan. Indonesia sejak tahun 2000 sama IMF memang digunting. Nggak bisa. Inilah yang membuat kita secara sistemik sampai kapanpun Indonesia nggak akan tajir. Benar nggak? Ini kita kenceng nih. Karena itu kita sering menyerang mantan itu, benar nggak? Pusing, yani, serang. Karena ada kan ini, atau kami di bawah akan konsolidasi. Jadi kalau ditanya, siapa itu sosialis elitis? Ini BUMN. Siapa itu kapitalis elitis? Ini oligark. Benar nggak? Kita ini kalau nabung di bank, kita kerja buat oligark. Benar nggak? Saya bukan ngejelek-jelekin ya Pak, bentar ya Pak ya. Tapi mereka jelek Pak. Jadi kita harus ngomong apa adanya, ini kita lihat turut bukan jelek-jelekin. Terus kita komplain, enggak, kita konsolidate sekarang di bawah ini, bergabung. Saya lagi mikir, apa buat mereka bergabung, apa buat kita bergabung. Jadi microgold adalah tool, gitu ya. Kita punya namanya SIS, adalah Selling Integrated System. Jadi pertama perlu kita adalah microgold. Produk berikutnya kita sama, semua lapis emas. Kita cincin, karena ada yang selera kan, mama kan jualan cincin, jualan bros, bener. Tapi harganya sama, harganya bener-bener harga rakyat dengan 300 ribuan punya cincin. Jadi kalau beli 1 BRO udah 12 cincin, gitu kan? Itu hari ganti loh, bener nggak?
Nah, itu kira-kira harganya 250 ribuan deh satu cincin. Tapi di masyarakat kita mau jual 360, berebut. Dia nanti cincinnya kita terbitin. Jadi produk-produk berikutnya semua berbasis logam mulia. Termasuk yang sekarang lagi kita desain adalah utensil. Jadi garpu, sendok, pisau, alat-alat rumah tangga. Dulu Anda harus keluar puluhan juta. Sekarang dengan satu paket BRO, semua rumah kita udah pakai sendoknya. Nah, ini menyusul, ini sabar ya. Produk itu menyusul. Jadi semua kita nanti kalau perlu gigi gue pakai emas semua deh. Madura gue. Jadi emang kita terpikir bahwa ini adalah sebuah budaya dan sekedar mengingat 2 gram ya emasnya ya. Satu orang saat ini datanya 2 gram. Kalau 1000 BRO artinya 2 kilo, benar? Mungkin nggak suatu hari ini ada 1 juta BRO. Benar nggak? 1 juta BRO itu berapa? 2 ton atau 20 ton? 2 ton, benar nggak? Oke? Udah mulai mikir kan? Apa yang terjadi kalau ini jadi 5 juta BRO? Kemarin kita rapat dengan direksi Antam. Dia bilang, Mas, kalau melihat kecepatan mikrobot musik gede gini, Antam udah nggak bisa produksi. Antam cuma 4 ton setahun, Pak. Terus, saya bilang, apa kita ambil Freeport? Jadi kalau mau berdaulat ya kayak gitu, Pak. Kita ambil seluruh tambang emas hasilnya, Pak. Benar nggak? Ngerti bahwa ini kekuatannya kecil kayak gini, tapi begitu 1 juta orang bergabung, ini nggak ada apa-apanya Pak, 1 juta Pak. Di tempat lain tuh 5 juta, 10 juta, baru apa yang terjadi kalau nanti luar negeri. Kita begitu melihat, nanti saya kasih lihat, Singapura udah 11 BRO, Dubai udah 17. Jadi mereka, kenapa? Karena ada 5 juta buruh migran, TKI, TKW, siapa di sini yang BRO angkatan kita? Yang kemarin yang nangis-nangis di acara MMBC karena dia capek-capek kerja di Hong Kong, dapat 300 juta, bener nggak? Duit hilang. Tapi saudara kita yang 5 juta itu mereka mau beli karena untuk keluarganya di kampungnya, bener nggak? Karena itu kita pelan-pelan habis ini kita akan menolong saudara kita, mereka paham devisa, gitu loh. Kita akan tarik mereka semua untuk menjadi. Jadi kalau ini angkanya 5 juta, bukan angka yang aneh. Bukan angka yang aneh. Nah begitu angka itu kita pikir, disinilah mimpi kita untuk seluruh kedaulatan emas kita menjadi underlay, gitu kan? Yang ketakutan kedua teman-teman, biasa. Di beberapa kafe sudah terima kembaliannya sudah pakai microgold. Saya langsung bilang, tanda-tanda dulu. Tanda-tanda ini Islam berdaulat, kan? Jadi saya tuh punya mimpi. Jadi keluarga saya, mbak saya, Pak D saya adalah NU garis lucu, benar. Amatan Sidogiri semua. Sidogiri Anda tahu pesantren tertua di Indonesia, Sidogiri di Pasuruan, umurnya udah 315 tahun. Ya seluruh pendiri NU ya semua dari Sidogiri gitu ya. Nah, jadi saya tuh kadang-kadang suka ya Pak D saya kalau ngomong tuh suka. Kan ada beberapa ustadz penceramah atau apapun itu yang bilang bahwa ini akhir zaman, mau kiamat, bertobat kayak gitu ya. Ini versi Pak D saya, gampang, katanya nggak mungkin itu gitu ya. Wah ini udah akhirnya nggak mungkin karena gitu. Ada sebuah hadis yang mengingatkan di versinya Mbah Kun. Mudah-mudahan teman-teman juga udah tahu bahwa berzakatlah kau sekarang karena suatu hari Muslim itu demikian makmurnya, tidak ada orang lagi yang bisa terima zakat, benar nggak? Nah, baru itu kiamat, betul kan? Pertanyaannya itu udah terjadi belum? Belum, masih lama kiamat, gitu kan? Jadi kita mau membuat makmur dulu ini.
Itu disebut kerajaan Tuhan 1000 tahun dan berdaulat dan lain sebagainya. Nah, ini kayaknya masa menuju ke sana. Masa menuju ke sana. Saya bisa menceritakan mungkin karena saya Muslim dan saya sangat antusias dengan Muslim. Nomor satu yang mau saya ceritakan adalah di tahun 2011 ke belakang itu umat middle class Muslim, jadi bukan seluruh Muslim, middle class Muslim hanya menguasai 49% ekonomi Indonesia. Ini true story. Begitu tahun 2010-2011 ke atas, Muslim ini menguasai 55%. Middle class ya, bukan the whole Muslim, middle class Muslim. Nah, parameter pertama adalah dari fenomena Wardah. Wardah itu selama 25 tahun hampir bangkrut. Dia tidak pernah merubah segmen pasar, dia tidak pernah merubah strategi marketing, dia tidak pernah merubah harga dan lain sebagainya. Hampir bangkrut. Terus tahun 2009, 2010, 2012 itu terus naik. Dan akhirnya Wardah menjadi nomor satu. Mau dijumlahin seluruh kosmetik apa segala macam, Wardah tetap number one. Kenapa? Karena terjadi yang namanya hijrah 1.0. Jadi orang tuh ingin berbusana Muslim, bergamis, bermake up, gitu segala macam. Hijrah 1.0. Nah, di tahun 2017-2018 ada fenomena menarik. Waktu itu abnormal, basuh-bujangan dan lain sebagainya, kencang sekali majunya. Karena yang Sarita sama Rex sama Hendra sebagai pemilik anak-anak muda ini, apa resepmu sukses? Dia bilang, sekarang udah terjadi yang namanya hijrah 2.0, Mas. Apa itu? Orang ini makanannya halal. Jadi dia pakai label halal, suppliernya halal, produknya halal, dan di tempat dia selalu ada musola. Gitu. Jadi seluruh tempat itu satu tempat ada semua. Dan benar, boom. Bahkan invest 4 miliar hanya 6 bulan di Bali balik modal basuh bujangan. Karena kalau ke Bali orang-orang ini lari basuh bujangan atau ke abnormal dan lain sebagainya, itu cerita yang lalu, gitu ya. Nah, di tahun 2022, 5 tahun setelah ini, kita lagi diskusi dengan bank-bank syariah. Ternyata 50% non-Muslim yang naruh duit. Udah pusing nggak ya? Iya kan? Karena mereka melihat fenomena lebih menguntungkan menggunakan syariah. Karena itu kita tahu, ini hijrah 2.0 adalah makanan yang mau halal. Ini busananya, maksud gua, ini dalamnya. 2002 ke atas, income-nya mau halal. Ini hijrah 3.0, benar? Nah, fenomena microgold, banyak teman-teman pengamat ekonomi, nanti saya kenalin orang-orangnya, Mas Suhadi dan sebagainya, itu sudah melihat fenomena microgold. Kenapa kencang? Karena ini merupakan bagian dari income-nya mau halal, benar? Ini tool, instrumen kita semua untuk bisa ya jadi ini. Dan ini kita menjadi the strongest country Muslim. Dan menarik, nah ini ada yang menariknya. Ini bukan hak orang Muslim, sekali lagi. Orang Indonesia itu bangsa paling aneh sedunia. Kita tahu kalau ke Australia, begitu ekonominya maju, gereja kosong, benar. Di Eropa, itu harus kampanye supaya gereja itu isi, karena mereka makmur. Di Amerika apalagi, gereja isinya pakai musik-musik semua, supaya isinya orang tertarik untuk datang, gitu ya, mau itu Katolik, mau itu Protestan dan sebagainya. Di Indonesia terbalik, dan itu bukan hak orang Muslim. Di Indonesia, semakin kaya seseorang, semakin spiritual dia. Jadi ini realita, semakin tajir orang Indonesia, masjid penuh, umroh penuh, nyari jodoh aja anaknya kalau perlu umroh, benar? Udah pasti tajir, benar? Terus, dan apakah di agama lain? Iya. Begitu seorang Nasrani juga makmur, gereja penuh. Orang Hindu makmur, pura penuh. Itu aneh. Orang Indonesia itu makhluk spiritual. Karena itu waktu kita memberikan microgold yang namanya spiritual benefit, benar nggak? Take off langsung. Jadi produk itu ada 3. Satu ada namanya functional benefit, gitu ya. Ada kemanfaatan secara fungsi produk. Yang kedua ada namanya emotional benefit. Starbucks itu
ada emotional benefit. Dia bisa flexing, dia bisa gaya, benar nggak? Jadi setelah produknya, nah jarang produk punya 3 bahan macam. Punya functional benefit, benar nggak? Fungsional benefit, punya emotional benefit, dan punya spiritual benefit. Microgold memenuhi persyaratan itu. Karena itu begitu Anda masuk di 3 ini, kok mudah ya, benar nggak? Karena kena 3-3-nya Anda bisa ngomong secara fungsi, bandingin sama inflasi, bandingin sama, bener nggak? Ini bisa nerangin itu semua tuh. Bandingin sama uang mertua, bener nggak? Mau pinjaman gitu kan? Terus jadi emosional, bener nggak? Wah keren nih gue nih, gue nolong banyak orang, bener nggak? Gue ngangkat teman gue ngangkat saudara gue bebas utang, itu emotional benefit. Dan terakhir spiritual benefit, karena income kita mau halal, bener nggak? Pendapatan kita mau halal, dan ini produk kita yang luar biasa dari Microgold. Tepuk tangan dulu buat Microgold. Anda sebagai pejuang ekonomi, pejuang Ratu Adil gitu ya. Ini kayaknya ya, saya tuh kadang-kadang suka mikir gini ya. Ada sebuah nubuah yang kalau saya sih sebagai muslim nggak terlalu percaya, tapi kan di daerah-daerah Jawa banyak yang klinik, benar nggak? Jadi percaya bahwa nonton negoro yang belum nih tolongnya go, katanya gitu. Akhiran go, sama diku yang go, bener nggak? Oh, ini nggak cocok. Terus ada lagi yang analisa, Soekarno Jawa Timur, bener nggak? Soeharto Jawa Tengah, bener nggak? Habibie nggak kelar, Gus Dur nggak kelar, Megawati nggak kelar, SBY Jawa Timur, Jokowi Jawa Tengah, ini Jawa Timur lagi, oh bosnya Jawa Timur. Ini ngawur ini. Terus mereka ini yang nanti menang ini dia Ratu Adil. Saya pikir, oh Ratu Adil itu mereka yang membawa emas sebagai alat transaksi. Cuman bosnya yang membawa emas. Ini aliran ngawur ini. Jadi namanya juga Sontoloyo bener. Jadi dipakai guyon Pak ini. Tapi apa yang terjadi? Kalau sebenarnya tanggal 23 Maret, hari terakhir pendaftaran, ada 5 juta orang, lucu juga kita daftar dulu. Kalau ada 5 juta saudara kita join Microgold, pendaftaran masih sampai September kan? Ini dampingin Anies boleh juga, benar? Contoh. 5 juta dulu, benar? Ayo bikin 5 juta. Kalau kita mau berubah, benar? Kalau kita mau berubah, ya bukan orang lain, kita harus fight. Apa instrumennya, benar? Ini saya ceritain. Ini mungkin terakhir sekedar memotivasi kita. Indonesia itu 1,1 triliun PDB, gitu ya. Indonesia ini negara nomor 16 terkaya di dunia. Nomor 1 Amerika 25 triliun, 2 Cina. Jadi Amerika 25 triliun, Cina 20 triliun. Kita 1,1. India 3,4. Kita mau kasih contoh aja. Nah, kalau dirupiahkan kira-kira 16.000 triliun. Kira-kira, gitu ya. Kalau kita bedah, ini dibagi 3. APBN kita 3.000 triliun, benar nggak? Betul ya? 10.000 triliun adalah oligarki, 3.000 triliun adalah kita tadi bottom of pyramid, yang 93% penduduk ini rebutan ini. Itu realita, benar nggak? Ini realita. Nah, mau bukti bahwa 10.000 itu miliknya oligarki. Kelapa sawit aja udah 2.000 triliun, batu bara udah 1.000 triliun, nikelnya opung udah 400 triliun, benar? Masih emosi urusan itu. Ini di total yang sekitar 9 naga ini masa ini, gitu loh. Mungkin sekarang 10 naga kali ya. Naga bonar yang terakhir. Jadi, nah, ini kan terjadi ketimpangan. Yang disebut adil adalah kalau ininya 10.000 triliun, ininya 10.000 triliun, itu baru namanya adil, benar nggak? Tapi ini sejarah dunia juga sama. Amerika di tahun 1920 ke belakang kayak gini persis, gitu. Jadi orang kayanya itu menguasai 80% ekonominya Amerika. Jadi mau Rockefeller,
mau Rothschild, mau JP Morgan, mau Charles Schwab, itu orang-orang tajir-tajir dulu, itu menguasai ini, mau Andrew Carnegie gitu ya, ini menguasai ini semua gitu ya. Nah, sehingga setiap pemimpin, setiap presiden itu selalu mereka yang bayarin yang jadi ya itu mau Woodruff kayak mau siapa kayak itu mereka bayarin orang begini gitu ya. Nah, ini true story. Suatu hari ada 3 orang campaign manager, anggap di sini dari JA, tadi si Kodari lagi duduk. Ini contoh saja, contoh supaya paham. 3 campaign manager lagi duduk ngopi. Terus ngelihat ada seorang senator namanya Warren Harding, gitu ya, Harding namanya. Itu lagi disemir sepatunya di seberang ini cuma beda kaca. Mereka bilang, ini si Harding nih, gitu ya. Menarik, orangnya tinggi, ganteng, vokalnya bagus, tapi loser sih dia. Kita jadiin aja dia presiden, bener nggak? Mereka bertiga ngomong, akhirnya begitu selesai semir dipanggil si Warren Harding sama mereka bertiga. Mr. Harding, mau nggak kamu jadi presiden? Mau, tapi lo ikutin kata-kata kita, bener nggak? Bener, ngomong di panggung ikut teksnya, masuk gorong-gorong ikut, bener nggak? Semua dia bisa. Terus bersihin danau, misalnya danau fluid, itu contoh ya. Ngikut aja, pokoknya ngikut. Ini contoh dia, jangan kalau ini ada kesamaan itu hayalanmu, bener nggak? Mulai ngikutin. Nah, si Harding nanya, kan perlu 9 triliun nih untuk megang itu semua, gampang. Jadi dikumpulin lah UKM itu sama 3 ini. Dia beli partai, dia garap, begini segala macam. Dan benar, Warren Harding jadi presiden. Waktu dia jadi presiden, ini diacak-acak sama dia supaya ini pindah ke sini. Wah, ekonomi Amerika muat-marit karena konglomerat ngamuk semua. Itu dianggap periode terburuk dari Amerika. Tapi itu dimulai keadilan. Nah, begitu 1933, presiden yang namanya FDR, Franklin Delano Roosevelt berdiri, ini sudah balance. Amerika menjadi segede sekarang. Benar nggak? Nah, kita mau berubah, gampang. 5 juta mikrobulb kita mau maju, bener nggak? Dan kita punya ininya, bener nggak? Punya masanya, punya kekuatan untuk ininya, bener nggak? Itu punya efek penggentar. Jadi, ya kalau kita mau merubah ya itu. Nah setelah itu kita acak-acak ini. Tapi bedanya kita bukan membuat dia jadi miskin, ininya kita tajirin, bener nggak? Beda, kalau kita bukan buat dia jadi miskin, ininya kita naikin, bener nggak? Itu toh, dan ini sudah bertahun-tahun Pak. Ini terjadi. Nah kita nggak mau lagi. Saya pikir apa nih toolnya? Ini mungkin terlalu mepet nih kita nih. Berapa bulan kita fight? Bener. Tapi kalau Anda cuma komit. Bahwa 2 orang yang aktif sebenarnya semua jalan, bener nggak? Kita itu matematisnya. Yuk kita komit ya. Kita mau rubah bangsa ini ya. Kita komit. Pokoknya minggu ini masing-masing bawa 2 yang jalan. Kalau nggak jalan ya bawa 10 supaya 2 bisa jalan, bener nggak? Itu Anda tumbuh sendiri loh. Karena sekali lagi perlu kita itu tidak perlu diajari. Masa nggak perlu diajari, bener nggak? Kalau motor Anda harus gini, kopinya begini, ininya begini, bener nggak? Ini produk nggak perlu diajari, produk ini ngomong dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa dagangnya namanya bread talk, yang talk breadnya, bener nggak? Karena itu kitchennya dibuka sama dia, ngerti kan? Karena kitchennya dibuka kita ngeliat, oh yang talk breadnya, ini juga sama. Transparan itu membuat yang ngomong produknya, nggak masa Anda analisa apa lagi, bener nggak? Jadi kalau perlu Anda beli di Tokopedia itu untuk pakai emasnya, ini bener nggak 24 tak nyala nih, gitu bunyi kan? Beli itu alat untuk membuktikan bahwa barang kita bener, gitu kan? Dan hal-hal seperti ini adalah seperti tadi produknya yang berbicara. Itu produk yang bagus adalah produknya yang bicara. Kemudian memenuhi 3 benefit tadi, functional benefit, emotional benefit, dan spiritual benefit. Nggak ada loh produk yang punya spiritual benefit. Ada sih, tapi nggak sebanyak kita, bener nggak? Nah, inilah yang Bapak Ibu saya harapkan dengan pertemuan hari ini kita cepat-cepat mau buat berubah. Pertama diri kita dulu, keluarga kita jadi makmur. Bonusnya adalah Indonesia punya presiden baru, benar nggak? Jadi kampanye gue jadi. Bapak Ibu,
saya nggak ada niatan untuk masuk ke dunia politik, tetapi kita harus punya efek gentar, benar? Karena kalau orang yang kita impikan tidak jadi, atau pilihan kita nggak jadi, siapapun yang jadi, kalau kita punya 5 juta, mereka dengar apa yang kita mau, benar? Itu yang kita harap kita menjadi efektivitas. Jadi apapun itu kita menang. Apapun itu kita menang.